dan kudus. Lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, dan silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Shalom. Bapak Ibu, saya minta maaf karena gedung kami terbatas, jadi kalau Bapak Ibu duduk sedikit berdesakan, tahanlah sedikit, karena saya percaya kita ada dalam perayaan Natal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, tema yang saya angkat adalah tema PGI ya, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saudara, ini adalah tema yang diberikan oleh PGI ya, Dewan Gereja-Gereja Indonesia yang memberikannya kepada kita, dan saya mengikuti tema ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Demikian tema kita saudara-saudara, dan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-20. Tapi menyingkat waktu, kita hanya ambil bagian temanya saja. Bolehkah saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri untuk kita baca menghormati Tuhan dan firman-Nya. Kita baca sama-sama ayat ini, 1, 2, dan 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Itulah firman Tuhan, dasar firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau Bapak Ibu mengerti apa yang saya sampaikan pagi hari ini, khotbah saya sebenarnya singkat di dalam sebenarnya kalau saya bikin kesimpulan, sebenarnya hanya terdiri dari 3 kalimat. 1, kemuliaan bagi Allah. 2, damai sejahtera. Dan yang ketiga, saudara temukan dalam ayat 2 tadi, orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saya akan bicara tentang 3 hal ini, mengenai makna Natal di 2023. 2023 makna Natal adalah berhubungan dengan kemuliaan bagi Allah, berhubungan dengan kata damai sejahtera, dan yang terakhir berhubungan dengan kata berkenan atau orang yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat ini dengan baik, maka kita akan melihat dengan sangat-sangat jelas mengenai apa makna daripada Natal itu sendiri. Apa makna daripada Natal tahun 2023? Dari teks tadi saya mendapati ada 3 tujuan utama Tuhan ketika kita merayakan Natal di tahun ini. Yang pertama, supaya menyingkat waktu saya masuk pertama, tujuan utama kita merayakan Natal tahun ini sesuai tema ini adalah memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Natal adalah tujuan utama nama Tuhan dimuliakan. Saya ulangi lagi saudara, Natal itu berarti nama Tuhan harus dimuliakan, atau lebih tepat sederhana begini, Natal itu harus memuliakan Tuhan. Artinya begini, apakah ada Natal yang tidak memuliakan Tuhan? Ada. Tadi dia bilang begini, kalau saudara baca next, kemuliaan bagi Allah. Perhatikan, ketika malaikat datang, ini dalam konteks dia datang kepada para gembala, dan dalam dia datang itu dia berkata, malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah. Kenapa dia tidak bilang kemuliaan dari Allah? Tapi kenapa dia mengatakan kemuliaan bagi Allah? Berarti Natal itu punya tujuan utama. 1, Natal harus memuliakan nama Tuhan. Saudara, kenapa saya bilang Natal harus memuliakan Tuhan? Karena kita punya tradisi. Saya harus jujur, Natal orang Kristen di NTT khususnya, kadang-kadang Natal tidak memuliakan Tuhan. Saya kasih contoh sederhana. Di jalan-jalan biasanya ada dekor-dekor Natal. Namun ketika orang mendekornya, minta maaf, sambil dekor orang minum mabuk di bawah pohon Natal. Setelah itu malam tanggal 24 orang sembahyang, habis itu don disco mabuk sampai pagi. Saudara kita agama di seberang lewat, lalu dia bilang, oh itu makna Natal. Saya kasih tahu saudara, Natal tanpa memuliakan Tuhan, kita gagal bikin Natal. Sehebat apapun acara kita Natal, kita sedang bukan memuliakan Tuhan, kita memalukan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara-saudara, Natal bukan untuk memalukan Tuhan, Natal memuliakan Tuhan.
Ayat ini juga sedang bicara begini, saudara. Bapak Ibu dengar baik-baik. Saya ingatkan khusus jemaat saya. Natal ingat untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Betul ya? Itu artinya apa? Begini saudara. Hari-hari ini kita kayaknya sudah bergeser sedikit dari makna Natal. Gereja-gereja berlomba-lomba siapa yang terbaik. Siapa punya dekor yang terbaik. Siapa punya acara terbaik. Siapa punya gereja terbaik. Bahkan ada yang tersembunyi di balik rohani. Siapa pendeta pengkhotbah Natal terbaik. Kalau ini yang terjadi, kita sedang bergeser sedikit dari arti Natal. Mau tidak mau saya juga harus menjaga hati supaya kalau Natal ini sukses, saya kasih ingat kita panitia, biar kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada boleh satupun yang bilang ini karena beta. Karena Natal itu artinya memberi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudara para pendeta yang saya mau kasih ingat, termasuk saya punya diri, adalah Natal tidak boleh makan puji di sini. Natal hanya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang lebih lucu adalah orang ketika pulang dari Natal, maka orang tanya bukan lagi tentang apa yang kau dapat dari Tuhan, pesan Tuhan. Orang tanya begini, kan mana tadi acara? Mantap kok, acara penting. Tapi kalau acara itu memberkati orang yang hadir, harusnya satu tujuannya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau acara kita sukses, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau khotbahmu bagus, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tarianmu bagus, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kasihnya, tidak boleh ada satupun yang curi kemuliaan Tuhan di hari Natal. Amin. Saya tahu biasanya di Natal itu ada orang-orang berdiri di sini, nyanyi, solo, apapun itu, satu saja. Wajahmu harus terangkat dan bilang, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jadi sederhana, Natal itu harus memuliakan Tuhan. Karena itu saya pesan dari mimbar ini, orang-orang Kristen, jangan ada lagi malam 24, tanggal 25, saya minta maaf dari mimbar ini. Jangan ada mabuk di situ. Karena itu tidak ada hubungan dengan Natal. Natal, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin. Saya ulangi lagi, ini pelan tapi ini serius. Kalau engkau mabuk, kau sedang tidak bikin Natal yang sesungguhnya. Kau sedang bikin sesuatu yang menyenangkan dirimu. Karena Natal tidak ada hubungan dengan mabuk. Saudara, saya tidak larang saudara main petasan. Tapi kalau Natal memuliakan Tuhan itu, kalau orang sembahyang tanggal 24 jam 12 malam, sebentar dulu lu punya petasan. Amin. Habis orang sembahyang lu mau petasan, mau meledak, apapun terserah. Tapi banyak kali saya lihat itu orang ada ibadah ini, dia meledak di sana, duar, duar. Jadi saya tidak tahu apakah waktu itu Yesus lahir. Lalu orang berkata temanya duar, duar, duar. Tapi saya kasih ingat saudara, mari tahun ini Natal memuliakan Tuhan. Amin. Kalau saudara pakai baju ke sini, bukan saudara mau kostum. Oh ini baru beli dari keluaran terbaru di TikTok Shopee. Tapi biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu kali lagi, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara baca tadi dia bilang, kemuliaan bagi Tuhan itu berarti begini. Natal berarti Tuhan menjadi prioritas. Ada amin. Natal berarti apa? Tuhan menjadi prioritas. Pada waktu orang Majus, itu orang-orang pintar, orang-orang sibuk, orang-orang kaya. Tapi waktu mereka lihat bintang, mereka tahu ini waktu untuk cari Tuhan. Amin. Saudara, sesibuk apapun, Natal mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan pemberi hidup, yaitu Tuhan Allah. Yang kedua, saudara, kata kemuliaan bagi Allah berarti Tuhan yang layak disanjung. Tadi saya bilang, tidak boleh ada satu yang disanjung di sini. Di dalam setiap acara Natal tidak boleh ada satu yang disanjung. Tapi semua berkata untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah itu berarti minta maaf. Saya tahu sini tidak ada, tapi banyak kali saya ketemu adalah kalau orang pulang pesta dan juga perayaan Natal, yang dibahas bukan firman Tuhan. Yang dibahas adalah tadi lu rasa dikundangi misalnya. Kayak keras-keras kalau mana ku sundina.
Dia pun kecap pas sama dia punya daging sudah pas. Saya berharap kita tidak ada hubungan dengan di situ. Ada kita Natal dan kita sedang menyanjung Tuhan. Itu sebabnya mungkin sudah bertanya, ini kenapa ya dari tadi ini presiden worship punya panjang? Kami memang sengaja, karena kami mau di Natal ini hanya ada satu sanjungan untuk Allah yang hebat, yang telah memberi kita berkat, mujizat dan keselamatan. Dan yang terakhir bahwa dari poin pertama ini kita mendapati bahwa Tuhan menjadi sentral utama. Amin. Saya berkhotbah di sini, hari ini saya berdiri di sini, tapi sentral utama kita di hari Natal adalah Tuhan Allah. Kalaupun ada pohon Natal di situ, kalaupun ada gambar Santa Claus di situ, itu bukan pusat utama fokus kita. Fokus utama kita Dia, Kristus Tuhan yang telah lahir di dalam dunia ini. Amin. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Yang kedua, dari apa yang saya atau yang kelima yang saudara-saudara kata kemuliaan itu sebenarnya dari kata kabod, atau dalam bahasa Ibrani disebut kafod. Kafod itu artinya bobot, nilai. Jadi saudara-saudara yang lebih luar biasa, kafod itu juga berarti berat. Saya kemarin singgung di salah satu gereja, saya bilang begini, saya suka bahwa ternyata kafod itu kata yang mirip adalah berat. Seringkali orang-orang luar biasa, khusus orang Kupang, kalau itu berhubungan dengan hal yang luar biasa, pasti dia kata berat. Maksudnya begini, kalau tadi ada yang menyanyi bagus di sini, lalu saudara bilang begini, berat. Itu berarti sesuatu yang bagus sekali. Nah, kemuliaan itu artinya apa? Bobot, nilai, dan berat. Jadi saudara begini maksud saya, ketika saudara merayakan Natal, harusnya ada bobot, ada kualitas yang harus kita beri. Amin. Saya harus berterima kasih kepada anak-anak saya. Kalau saudara lihat mereka nyanyi di sini, mereka harus berminggu-minggu, berbulan-bulan dapat teguran, dapat ya kadang-kadang dapat sedikit marah. Tetapi satu, saya dan tim hanya mau bilang bahwa ini Natal. Natal adalah Tuhan, dan kalau Natal adalah Tuhan, kasih yang terbaik. Karena bobot kemuliaan itu bukan sekedar saudara bilang beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kemuliaan itu artinya bobot yang terbaik, kualitas yang terbaik, nilai yang terbaik yang kita kasih. Artinya begini saudara, begini. Kalau saudara kasih pujian, pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saudara kasih doa, doa yang terbaik untuk Tuhan. Kalau saudara kasih musik, musik yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya pernah hadir di sebuah perayaan Natal. Kacau luar biasa, musik kemana, suara kemana, saudara kita belajar bahwa ini untuk Tuhan. Kalau dunia saja kita kasih yang terbaik, apalagi untuk Tuhan. Amin. Saya harus jujur kepada saudara, saya agak iri sebagai hamba Tuhan. Irinya begini, saya berharap Anda tidak, tapi saya iri kadang-kadang begini. Sebagai hamba Allah yang melayani Allah, saya iri begini. Saudara-saudara punya baju yang saudara gunakan, kadang-kadang datang ke gereja itu sebenarnya bukan yang pertama Anda pakai ke gereja. Itu adalah bekas saudara hadiri resepsi pernikahan anak gubernur. Baru saudara pakai kedua, ketiga ke gereja. Betul tidak? Oh ya, berarti tidak betul di sini. Maksud saya begini saudara, kebanyakan kita kalau untuk gereja, sudahlah, yang penting dari hati. Tapi kalau dia pesta, bukan hanya dari hati. Sudah kuning di sini, biru di sini, apalagi ungu di mana-mana. Tidak tabrak sana, tabrak sini. Tetapi pokoknya baru. Itu sebabnya saya pesan di jemaat di sini, saya bilang, kalau baru beli barang pertama kali resmikannya itu di rumah Tuhan. Dan 5 yang amin. Kalau beli anting-anting itu jangan pas gubernur pun Anda nikah perlu beli, walaupun besok dia gade kembali. Tapi saya kasih ingat saudara, kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, nilai saudara, nilai. Amin. Tadi saya bilang kita nih nilai yang harus ditonjolkan apa? Sederhana, nilai Kristen dong, betul ya. Jadi hari Natal tadi saya bilang, Papa Mama, di atas menu cukup daging babi, sei, mie, cukup. Jangan tambah dengan air bodoh di situ. Ada amin. Itu baru memuliakan Tuhan, amin. Ada amin. Papa Mama
saya tidak bermaksud apa-apa, tapi mari kita coba singkirkan perlahan-lahan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Lalu dia bilang sesuatu yang berat. Sesuatu yang apa? Berat. Banyak hal yang kita beri ringan. Saudara jangan berpikir saya mau minta uang saudara, tapi praktis yang paling gampang. Saya sindir saudara sedikit. Banyak hal yang kita kasih bukan berat, yang kita kasih ringan. Saya bilang begini, saudara-saudara, kalau saudara di gereja itu, kalau kasih persembahan itu, ya 2.000, mentok-mentok 5.000. Bagi saya bukan ini masalah banyak atau tidak, tapi saya coba terjemahkan sederhana. Kadang-kadang ringan, potong taruh gini, 5.000, ya. Tapi mau angkat yang 50, 100, itu susah minta. Padahal kalau orang kumpul keluarga, dia pun nama dia tulis, sebenarnya dia huruf waktu dia sekolah semea dulu kecil-kecil saja. Tapi karena dia tulis dengan makam puji, dia tulis, apalagi kalau dia sumbang 250, dia tulis itu begini. Dia pun nama misalnya Niko, tapi kecil saja Niko. Tapi itu hari itu buku hampir penuh Niko. 250 lebih besar, 250. Ringan sekali. Karena orang, sering saya bilang, orang Kupang ini tak usah makan nasi, yang penting makan puji. Apakah benar atau tidak? Tapi saya mau kasih contoh sederhana sekali, bahwa banyak kali hal-hal sederhana, tapi kalau dia traktir di luar, dia traktir di pungkawan dong, makan puji luar biasa. Ambil. Tapi kalau dia sumbang ke gereja, darah Yesus berkuasa. Sebelum masuk gereja tukar uang dulu katanya. Tadi ada yang masuk situ, paman tolong tukar doi. Kalau dia tidak tukar doi, sampai dia uang besar. Hanya dia sengaja beli permen 2, biskuit 1, karena dia tahu di bagian kalau beli permen semakin kecil, ada uang juga kembali semakin kecil. Ringan. Tapi kalau kita nyanyi selalu bilang begini, ku beri yang terbaik untuk Tuhan. Lalu saudara-saudara, kalau saudara kerja 3 bulan, maukah ada orang gaji saudara dengan saya gaji saudara 5.000? Saudara jangan berpikir bahwa ini bapak tua dia singgung. Tidak, saya sedang kasih contoh yang sederhana. Tadi saya mulai dengan ringan, yaitu baju. Tapi saya tidak akan lama di sini. Kemuliaan bagi Allah, kita kasih yang terbaik. Amin. Orang tua, saya di gereja ini saya buktikan bahwa saya kasih anak saya jadi seorang hamba Tuhan, juga saya kasih yang terbaik. Artinya saya mau kasih bukan sekadar sisa. Dan saudara sutir bisa urusan dia baru bilang, Bapak urusan dia, mau kasih jadi pendeta kah, mau jadi penggil, terserah. Kita bisa urusan dia, tidak bisa. Kita kasih untuk Tuhan yang terbaik. Amin. Kalau saudara-saudara punya anak pintar, tolong hargai kami hamba-hamba Tuhan. Karena saya merasa kok bisa pendeta ini muka jelek kebanyakan. Yang cantik semua dokter, yang cantik semua artis, yang cantik semua. Aduh. Tapi saya bersyukur hari-hari ini banyak pendeta di TikTok, di YouTube, ganteng-ganteng. Sehingga saya merasa bahwa memang sudah saatnya kita juga kasih yang terbaik. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau saudara otak pintar, kasih untuk Tuhan. Saya selalu bilang di sini, saudara ngerti komputer, urus ini multimedia. Kalau saudara mengerti apa saja tentang listrik, urus ini listrik, pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah kasih kepintaran untuk saudara. Amin. Kalau Tuhan kasih ganteng, saya selalu bilang begini di sini, yang ganteng-ganteng loh, pakai itu ganteng, bukan lu pacaran keliling dunia. Lalu lu rasa diri paling hebat, begini-begini 8 itu baik atau itu tidak baik. Tapi maaf saya begini, saya selalu ajar sederhana di gereja ini. Saya bilang, kalau ganteng itu coba lu bayangkan, orang ganteng itu gak ajak orang paling gampang. Ketika dia ganteng, nona-nona lihat, wih ganteng dia, datang kebaktiannya. Itu ganteng pakai ajak orang cari Tuhan. Amin. Kalau itu cantik, pengikutmu banyak, Yesus 12, saudara 15.
pakai itu aja dong untuk cari Tuhan. Sekarang kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut saudara. Tidak usah, kita lanjut pada poin kedua. Saudara, Natal pertama harus memuliakan Tuhan. Yang kedua, Natal yang benar adalah Natal yang membuat orang harus mengalami apa yang disebut dengan kata kedua atau kalimat kedua, damai sejahtera. Nah, kalau omong damai sejahtera ini orang bingung. Sebenarnya damai sejahtera itu apa sih? Sebenarnya menurut seorang menulis begini, damai sejahtera itu sampai kita baca dulu. Setelah dia bilang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, lalu dia lanjutkan dengan kata ini, dan damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera di mana? Bumi. Kata damai sejahtera, terus saya coba kutip dari salah satu website dan saya setuju bahwa damai sejahtera itu arti shalom. Shalom itu artinya suasana yang hidup damai, rukun dan tentram. Itu shalom. Tetapi saya berpikir begini, saya coba bawa begini, Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu dengar. Shalom ini datang kepada siapa, saudara? Dalam konteks ini, kalau saudara baca pasal Lukas pasal 2 ini, konteksnya untuk siapa? Kalau saudara baca pasal 2 ini, konteksnya damai sejahtera itu, berita itu datang kepada para gembala. Bukan gembala sidang ya, gembala domba. Yang pada zaman itu, saya coba jelaskan sedikit saja mengenai para gembala. Dengar baik-baik, taruh telinga baik-baik. Gembala domba itu, saudara dengar baik-baik. Pertama, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang termarginalkan, orang yang terpinggirkan. Yang kedua, katanya orang bodoh. Yang ketiga, orang yang tidak punya harta yang terlalu melimpah. Mungkin rata-rata susah. Dan yang terakhir, dengar baik-baik. Ini yang dengar baik-baik. Yang terakhir, katanya gembala domba pada zaman itu adalah orang-orang yang putar balik. Saudara ingat ada seorang tokoh Alkitab yang mau dapat kambing domba dari dia pemertua, dia tipu. Dia bilang semua yang belang-belang ya, itu milik siapa? Saudara baca Alkitab. Milik dia atau milik mertuanya? Milik dia. Dan dia mulai ambil itu satu bahan pohon misalnya gitu, supaya mewarnai setiap binatang dan dia. Lihat. Jadi gembala pada zaman itu, gembala domba adalah satu, sudah susah, miskin, terpinggirkan, tidak diperhitungkan, penipu. Tetapi yang menarik, saya kasih tahu Bapak Ibu, yang menarik ini adalah kata damai sejahtera ini datang kepada mereka. Pertanyaan saya, kalau damai sejahtera itu hanya sekedar kerukunan, suasana damai, tenang, maka kita tidak pernah bisa merasakan apa yang itu disebut damai sejahtera. Kalau saudara bilang saudara punya uang, tetangga bisa ganggu saudara dan keributan, lalu saudara kehilangan damai sejahtera. Betul ya? Kalau begitu damai sejahtera menurut saya lebih dari sekedar rukun atau sekedar suasana yang tenang. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera itu begini saudara. Damai sejahtera, karena kalau lihat kondisinya para gembala begini, kita mungkin para gembala damai karena malaikat datang. Tapi saya bilang gembala domba itu kemungkinan tidak sejahtera karena tadi miskin susah. Jadi kalau orang bilang sekarang yang sejahtera itu dia harus sudah gaji sesuai UMR. Betul kan, masih rata-rata di bawah UMR. Bahkan ada yang pengangguran dan tidak ada gaji. Berarti kalau hanya ukuran sejahtera, kita semua tidak masuk dua-dua. Akibat daripada tidak sampai UMR, kita kehilangan damai. Hanya di Natal gini orang protes. Natal tanggal 24, kepala dinas masih suruh kita kerja. Hilang sejahtera dan damai. Sebegitu dia potong lagi uang Natalnya kita, hilang damai. Kalau begitu, saya tidak mau bicara hubungannya dengan hal fisik. Apa itu damai sejahtera? Yang pertama, mereka yang memiliki damai sejahtera adalah mereka yang sadar hidupnya telah ditebus dan dibayar lunas, yaitu orang yang telah diperdamaikan hidupnya dengan Tuhan. Saudara, mari coba kita baca ayat ini. Saudara, damai sejahtera itu artinya begini. Dulu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
maka Adam dan Hawa sebagai mewakili manusia mulai pengumuman, mulai berteriak, kami perang dengan surga. Tetapi 2000 tahun yang lalu Yesus datang, sehingga tadi manusia dan Allah bermusuhan. Sekarang dengan matinya Kristus, kita berdamai dengan Tuhan. Itu damai sejahtera sejati. Jadi ketika dia bilang damai sejahtera sejati, dia mau bilang, gembala, lu sebenarnya musuh Tuhan, tapi hari ini lu damai dengan Tuhan. Mengerti maksudnya? Natal itu berhubungan dengan pastikan bahwa hidupmu telah berdamai dengan Tuhan, alias pastikan hidupmu telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita lihat. Kalau saudara baca pasal 2, dia bilang, tadi dia bilang damai sejahtera. Apa penyebab damai sejahtera? Penyebabnya ayat 11, dia bilang gini, karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Jadi damai sejahtera artinya orang sudah punya Juru Selamat. Hanya orang yang punya Juru Selamat yang disebut sebagai orang yang memiliki damai sejahtera. Sudah mengerti ya sampai sini ya? Karena tadinya kita tidak berdamai dengan Tuhan. Lewat kematian Kristus, lewat kedatangan Kristus, Dia mendamaikan kita dengan Tuhan. Itu damai sejahtera sejati. Jadi Anda bisa seperti para gembala, tidak punya uang, tidak punya nama besar, tapi ketika engkau pastikan engkau punya Juru Selamat, engkau sudah berdamai dengan Tuhan, hidupmu adalah orang yang paling damai luar biasa di dalam dunia ini. Amin. Jadi saya selalu bilang, nona-nona, jangan pernah jual iman hanya karena harta, hanya karena kedudukan, hanya karena gaji, hanya karena fasilitas. Karena engkau kehilangan yang disebut dengan damai sejahtera, yaitu dikatakan seperti ini. Coba kita baca salah satu ayat, saudara-saudara. Di dalam Yohanes 3:16 kita sudah tahu, tapi mari kita lihat ayat yang satu ini. Saudara lihat ini, dalam 2 Korintus pasal 15 ayat 19-20 bilang begini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian, yaitu damai sejahtera tadi itu, kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi saudara, kalaupun saudara mungkin damai, punya uang luar biasa, tapi kalau engkau tidak percaya Yesus, engkau tidak sedang berdamai dengan Allah. Kalau engkau tidak sedang berdamai dengan Allah, engkau sedang menuju pada kebinasaan. Kalau begitu, damai sejahtera sejati adalah mereka yang punya Juru Selamat. Sebab yang bisa mendamaikan antara saya dengan engkau dengan Tuhan adalah Kristus. Jadi ketika dia bilang damai sejahtera kepada kita di hari Natal ini, dia bilang begini, sudahkah kau pulang dan bilang, Yesus, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupku. Itu baru damai sejahtera. Ada apa? Yang kedua, siapa pemilik damai sejahtera? Yang kedua, tadi dia katakan, karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Lalu dia lanjutkan dengan kata Kristus Tuhan. Berarti pemilik damai sejahtera kedua adalah mereka yang memiliki Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, dengan baik-baik, damai berarti Anda harus memiliki Tuhan. Pertanyaannya, apakah memiliki Tuhan selalu damai? Tidak kan? Semakin kita pilih Tuhan, malah kadang-kadang kita digoncang damai kita. Kalau begitu apa maksudnya? Mari saya mau coba bawa kepada kita. Jadi yang kedua, orang yang punya damai di hari Natal bukan orang yang punya baju baru saja, tapi orang yang pastikan dia punya Tuhan di dalam hidupnya. Ketika bicara tentang punya Tuhan, saya tidak sedang bicara tentang kekristenan umum. Saya sedang bicara tentang dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengapa demikian? Mari kita lihat apa kata Raja Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita ganti itu kata damai, maka hanya dekat Allah saja aku damai. Daripadanya lah keselamatanku. Kenapa dia damai? Karena dia tahu keselamatan sejati tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali dia yang punya Tuhan yang hidup tadi. Hanya dia adalah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, kembali pada Raja Daud. Siapa Raja Daud? Daud manusia biasa.
Mengapa dia mengatakan hanya dekat Allah aku tenang? Kalau kita katakan kata damai kita ganti, maka dia bilang hanya dekat Allah kita damai. Nah, apakah dia tidak punya persoalan? Di sekeliling dia ada musuh yang kapan saja bisa membunuh dia. Tapi dia selalu bilang begini, memang ada musuh, memang ada persoalan. Tapi karena saya meyakini saya punya Tuhan, maka Tuhan saya yang akan bela saya pada waktu saya punya badai hidup. Itu sebenarnya Daud tenang-tenang. Kenapa? Karena Daud sadar dia punya Tuhan. Amin. Hari ini banyak orang mengeluh, gaji tidak jelas, pekerjaan tidak jelas, tapi sisi lain tuntutan hidup makin naik, minyak makin naik, harga bahan pokok naik, gaji kita tetap. Tetapi bagi orang yang punya Tuhan, tenang-tenanglah, karena Yesus pernah bilang gini, jangan khawatir tentang apapun yang engkau makan, engkau minum, karena itu dipikirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak punya Tuhan, yang dia gunakan kata bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi orang yang mengenal Allah memastikan bahwa hidup memang ada persoalan, tapi karena saya punya Tuhan, maka saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan itu membuat engkau tenang. Pengharapan itu yang membuat engkau tidak kebingungan menghadapi badai hidup di sana, karena engkau percaya engkau punya Tuhan. Kalau engkau punya Tuhan, belajar dari orang Israel. Orang Israel itu saya suka ketika Tuhan pimpin mereka tidak keluar lewat tanah yang subur. Tapi Alkitab bilang mereka dituntun dari mana? Padang gurun. Padang gurun bicara tentang apa? Tidak ada harapan. Mau makan harus berharap dari langit, karena burung dikasih dari langit. Mana dari kasih dari langit? Tapi Tuhan sedang mengajarkan begini. Di sana memang ada, di padang gurun ada badai, ada kekeringan, atau hilang pengharapan. Tapi karena yang panggil mereka adalah Tuhan, maka orang Israel tidak pernah takut. Mereka yakin bahwa ada Tuhan di sana. Musa yakin memang di sana kering, tapi selama ada Tuhan, selalu ada cara Tuhan menyediakan berkah bagi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan dalam hidup Anda orang muda ada Tuhan. Kenapa saya bilang orang muda harus ada Tuhan? Saudara lihat kan, kita punya satu jembatan yang paling terkenal. Orang itu jembatan itu kayak di San Francisco, jembatannya terkenal karena panjangnya dan hebatnya dan kuatnya. Kita punya jembatan. Jembatan kita namanya jembatan Liliba. Dia bukan terkenal seperti San Francisco. Dia terkenal karena bunuh diri. Nah, mengapa orang bunuh diri? Kenapa orang bunuh diri? Sederhana, stres, tidak bisa menghadapi kenyataan. Tapi saya meyakini orang yang punya Tuhan, sebesar apapun dia dihantam oleh badai, dia sadar saya punya Tuhan. Orang yang punya Tuhan, dengar baik-baik, tidak akan mau bunuh diri. Jadi kalau saudara mau bunuh diri di sini, saya curiga saudara hanya orang Kristen, tapi Anda tidak punya Tuhan. Amin. Baru putus pacar dan Joni saja, masih ada mau. Kalau mau minta putus masih ada Lukas. Amin. Kenapa perlu pusing saya lalu bunuh diri? Dan saudara-saudara, saya kasih tahu saudara, jangan bunuh diri. Bunuh diri itu tidak enak. Kalau sudah tanya Bapak Gembala pernah coba? Tidak pernah coba. Hanya saya membayangkan kalau saudara yang mau bunuh diri pakai tali, pikir-pikir. Saya belum bunuh diri, coba suruh anak satu ikat, tarik, jangan ditarik dari bawah ke atas, mati nanti. Ikat baik-baik, suruh anak tarik ke samping. Kalau rasa sakit bilang stop. Rupanya bunuh diri tidak enak. Yang kedua, kalau seandainya orang yang bunuh diri itu bisa punya nyawa 3, saya percaya dia akan bilang, lu jangan coba-coba bunuh diri. Ketika dia lompat ke Liliba, itu kan sudah tahu di bawah itu bukan kolam renang. Itu batu-batu cadas yang menunggu dia. Pada waktu kepalanya menyentuh dia lalu pecah, saya pikir dia tidak bilang begini, asik. Tidak, dia pasti kesakitan luar biasa. Dan kalau dia dikasih nyawa 2 kali, dia akan cerita, woi bo, itu batu di Liliba soli enak, ada amin. Itu sebabnya saya bilang jangan bunuh diri, tidak enak. Ya. Saudara yang mau bunuh diri menggunakan baygon atau obat-obat terlarang, saya kasih tahu tidak enak. Karena saya pernah ada di titik ini. Ada seorang yang bunuh diri, tapi dia sempat sadar.
Dia ketakutan luar biasa. Dan saya tahu bahwa obat mulai kerja dan dia menderita di bagian tubuhnya. Walaupun dia akhirnya mati. Dia bilang, Bapak tolong, Bapak doa, Bapak sebetus minum banyak-banyak obat. Saya kasih tahu saudara, saya sudah berdialog dengan orang bunuh diri. Jadi kalau saudara mau bunuh diri, dialoglah dengan saya sebentar, supaya saya kasih tahu, jangan bunuh diri. Bunuh diri itu menderita. Kalau Anda punya Tuhan, stres biasa, tapi bunuh diri itu bukan pekerjaan orang yang punya Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan bunuh diri. Karena bunuh diri pertama menderita, kedua pasti Anda ke neraka. Amin. 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 Masa dia minta putus, lu yang menangis? Pantas dia tambah bikin lu, karena lu selalu merengek. Kakak terlalu kuat di bibirku hati. Kakak jauh sedikit sampai sudah bisa berdaya apa-apa. Lu gila, kalau lu mama yang kasih makan lu mama jauh, lu sudah ada perasaan apa-apa. Tapi kalau lu punya jauh, lu aduh kak, kayak ada separuh jiwa terlepas. Separuh jiwa yang mana? Pantas kalau omong-omong sendiri itu kan. Tapi menurut saya begini saudara, hidup ini kita punya Tuhan. Amin. Amin. Berulang-ulang saya bilang di mana-mana, khusus kaum muda, mereka sudah tahu kata kuncinya. Kalau ada orang minta putus, pakai Ayub 1. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Kasih tahu dia, Tuhan yang memberi, Tuhan ambil, terpujilah nama Tuhan. Asal saudara jangan tambah, satu kali Tuhan di nyawanya. Intinya adalah kita punya Tuhan. Amin. Ya kalau pikir-pikir saudara, hari-hari ini mau kasih makan anak kok, mau kasih makan istri kah, mau kasih sekolah anak kah, mau belum lagi dia punya uang bemo, uang jajan, uang fotokopi, macam-macam. Kalau Anda tidak punya Tuhan, stres boro, stres. Tapi kita punya Tuhan, kita percaya Tuhan pemegang hidup ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Dan kita mau sampai pada poin terakhir, saudara, Natal berhubungan dengan kata terakhir, berkenan kepada Tuhan. Bilang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, Natal itu berarti sebagai umat kita mulai berkomitmen untuk hari lepas hari, saya harus lebih berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudara dengar baik-baik, saudara dengar baik-baik. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Natal itu bicara tentang makin berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudara, Natal makin berkenan kepada Tuhan, bukan makin berkenan pada manusia. Ya, saya kasih ingat kita bahwa Natal makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Apa yang saya maksud dengan makin hari makin berkenan? Saudara, ketika saya baca beberapa terjemahan, saya suka supaya saya tidak salah baca, karena saya bukan orang yang pintar berbahasa Inggris. Tapi ketika saya baca dalam sebuah terjemahan, dalam NIV, New International Version, dia bilang begini, whom his favor rest. Apa artinya? Kalau bahasa itu hanya bilang, jadilah orang yang tadi berkenan. Tapi NIV bilang begini, jadilah orang yang menjadi favoritnya Tuhan. Kita ini kan punya favorit, betul ya? Iya, betul ya? Kita punya favorit. Saya karena orang sudah umur 50, saya punya favorit. Namanya Faris RM. Faris RM itu punya satu lagu, kalau tidak salah, saya lupa persis. Tapi Faris itu saya suka dengan satu gayanya, yaitu rambutnya belah tapi tidak lurus, tapi dia agak miring. Dan SMA saya bikin rambut saya sisirnya miring tapi agak bengkok, supaya kalau bisa tidak sama muka, tidak sama suara, tapi minimal sama rambut. Kan kita rata-rata begitu toh. Iko, Agnes, Monica, semua tidak mirip. Yang penting rambut sama. Kita subanglah, karena kita punya favorit yang bernama Agnes Monica. Tapi dia bilang begini, yang menarik adalah dia bilang kepada para gembala yang tadi kita sudah dengar di kriteria adalah salah satunya adalah penipu.
Tapi mengapa, saya bertanya, mengapa suara ini datang kepada sang penipu? Dia bilang begini, you are my favorite. Kenapa dia bilang kepada para gembala yang tadi penipu ini? Yang kalau dong ngomong pada zaman itu orang bilang kosong gitu. Tapi hari itu suara itu diperdengarkan bukan kepada para majusi yang orang-orang hebat. Itu dia bilang gini, engkau favoritku. Itu dia bilang kepada para penipu ini. Lalu saya pikir, kenapa orang-orang seperti para gembala domba ini, yang penipu ini, yang tidak dipercaya, yang susah ini, yang jadi favoritnya Tuhan? Sederhana jawaban saya, karena Tuhan yang tahu tentang siapa mereka. Lalu dari mana kita juga bisa tahu tentang mereka? Kalau hanya Tuhan saja yang tahu, buat apa saya khotbah? Mari kita lihat karakter mereka. Tapi sebelumnya satu terjemahan lagi yang saya mau sampaikan kepada saudara. Next, cepat supaya kita bisa selesai. Dalam terjemahan lain dia menggunakan kata seperti ini, semua laki-laki dan wanita di bumi yang berkenan, yang disukainya. Lalu yang lain menerjemahkan semua laki-laki dan perempuan di muka bumi yang menyenangkan hatinya. Jadi kalau kita gunakan kata yang hanya berkenan, tetapi kata yang digunakan di situ adalah semua perempuan laki-laki yang menyenangkan hatinya, yang menyukakan, yang menjadi favoritnya. Ketika saya terjemahkan ke para gembala, saya pikir begini, kenapa para gembala? Bukankah mereka kalau dihitung-hitung bukan masuk orang berkenan? Ternyata dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan membuktikan bahwa memang pantas mereka menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, favoritnya Tuhan. Karena hal ini, saya tutup dengan ayat terakhir ini, lalu kita akan berdoa. Saudara, siapa mereka ini yang berkenan kepada Tuhan, para gembala ini? Terus lanjut saja, terus pada ayat saja. Saudara pernah dengar kata ini, kata berkenan itu ternyata bukan hanya diberikan pada para gembala. Berkenan ini pertama kali didengar ketika Yesus selesai dibaptis. Di dalam Matius 3 ayat 17 dia bilang begini, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang berkenan? Yesus. Siapa yang memberikan legalitas bahwa Yesus berkenan? Surga. Karena Alkitab bilang terdengar suara dari mana? Atas. Sekarang dalam konteks Lukas pasal 2, apakah legalitas para gembala yang merupakan para penipu ini layak mendapatkan kata yang sama, yaitu berkenan? Layak. Karena tadi dikatakan dalam Lukas pasal 2, malaikat datang dan bilang kepada mereka, kalian berkenan, kalian favorit. Pertanyaan saya, kalau Yesus jelas dia bisa berkenan, tapi pertanyaan saya, kenapa gembala berkenan? Dan kiranya kita juga bisa menjadi favoritnya Tuhan bila kita berada di titik ini. Coba kita tutup ayat ini dengan ini. Terus cepat saja. Saudara-saudara perhatikan, di dalam Lukas pasal 2 ayat 15 konteksnya pertama seperti ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, jadi malaikat kasih tahu para gembala, hei, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Lalu ayat 15 bilang begini, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, perhatikan kata ini, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Pertama, kenapa mereka disebut berkenan? Satu, karena walaupun mereka susah, masa lalu mereka mungkin penipu, tapi hari itu mereka berkenan kepada Tuhan karena mereka belajar untuk taat pada Tuhan. Sekali dengar ada Kristus, ada bayi yang lahir dibungkus dengan kain lambi, pergi. Alkitab bilang begini, mereka tanpa pikir panjang langsung bilang begini, ayo kita pergi cari mereka, cari Kristus. Apa artinya? Ketaatan. Mungkin kita punya masa lalu yang tidak bisa disebut orang berkenan, favoritnya Tuhan. Tapi Natal ini kita pulang dan kita bilang, Tuhan, saya mau jadi bapak-bapak yang taat, saya mau jadi ibu-ibu yang taat, saya mau jadi orang muda yang taat, dan saya mau jadi pengusaha yang taat, saya mau jadi anak-anak Tuhan yang taat. Dan saya percaya saudara bisa berkenan kepada Tuhan dengan satu, hidup dalam ketaatan. Yang kedua, 16, menarik sekali. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, dan bayi itu sedang berbaring dalam palungan. Yang kedua, saudara, bicara tentang apa? Mari kita cepat-cepat berangkat dan menjumpai Tuhan. Yang kedua, bicara tentang orang taat atau orang yang berkenan, orang jadi favorit Tuhan.
Orang yang sesibuk apapun, mereka ini sibuk jaga domba, salah hilang mereka dihukum. Tapi hari itu mereka ambil waktu untuk cari Tuhan. Saudara, cara untuk kita bisa jadi favorit Tuhan, bisa kita belajar daripada gembala. Setialah cari Tuhan. Tidak ada kata amin. Saudara, saya tahu kita orang sibuk. Saya suka dengan orang sibuk. Membuktikan Anda tidak malas. Orang yang sibuk saya suka, karena Anda bukan orang malas. Tapi saya selalu bilang, sesibuk apapun, karena berkat itu Tuhan yang titip, jabatan itu Tuhan yang titip, uang itu Tuhan yang titip. Maka jangan lupa untuk cari Tuhan. Para gembala, dalam kematahuan Tuhan dia lihat, ini orang punya hati luar biasa. Mereka rindu cari Tuhan. Amin. Lanjut, kita sampai 17, 18, lalu 19, 20, lalu kita tutup dalam doa. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ketiga, kenapa mereka disebut orang berkenan? Karena ketika mereka lihat sesuatu, apalagi mereka lihat Tuhan, alami Tuhan, ini mulut tidak tahan untuk cerita tentang Tuhan. Ada amin. Saudara, dengar baik-baik, Natal ini artinya begini, potong mulut ini harusnya tidak tahan untuk bicara tentang Tuhan. Tapi Pak Yandi Manobe bilang masalahnya terbalik. Ketika kita hidup di dalam dunia sana, kita mulut ini tidak tahan kalau tidak omong orang. Ya kata Pak Yandi selalu dimulai dengan kau susu tahu kau belum. Jangan omong-omong, ini hanya lu saya tahu, itu ciri khas orang suka omong orang. Padahal dalam konteks ini mereka tidak tahan, bukan tidak tahan omong orang. Kita ini manusia kan tidak tahan kalau tidak omong orang, betul tidak? Tadi saja baru masuk saja satu sepatu tas salon. Tahu dia beli di mana? Baju lain, sepatu lain, warna. Anda tidak punya hak milih. Amin. Saya berharap saudara masuk ke gereja ini lalu saudara bilang, panas, tobat datang ke sini. Itu mungkin bagian juga, tapi saya mau kasih ingat saudara bahwa kalau saudara alami sesuatu dari Tuhan, harusnya saudara tidak tahan untuk mengatakan kepada orang lain tentang perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Kadang-kadang saya kalau alami sesuatu, pengen saya mau kasih tahu seluruh keluarga saya ditolong Tuhan dengan luar biasa. Pengen cepat kasih tahu. Tapi kita beda. Kita ingin tahu tentang seseorang, tapi sudahlah. Ayat 18 bilang gini, dan semua orang yang mendengarnya heran. Nah, perhatikan ini yang menarik ini. Tadi kan dia penipu, betul ya? Ayat 18 menarik, dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi begini, kan gembala ini orang yang tidak dipercaya, betul ya? Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan di malam Natal, kalau boleh saya sebut, orang mulai percaya pada mereka. Apa artinya? Saya berharap pulang dari sini Natal membuat orang percaya dengan kita. Amin. Minimal lu punona percaya lu lagi. Bahwa lu memang laki-laki setia. Jangan sampai lu punona bilang, ini lu 3 kali lu minta maaf, entah lu keberapa lagi. Ada amin. Kiranya pulang dari sini bilang, sudah enggak? Tobat sekawan. Terus kasih luka beta di dan cuka, lu belum bertobat. Suluka dia kasih cuka, saudara. Nah, tapi maksud saya begini, saudara. Pulang dari sini biar orang mempercayai kita. Amin. Amin. Saya boleh singgung sedikit. Sekarang ini kan masuk tahun politik. Semua berkampanye. Presiden 1 menyampaikan berita atau promosi penting. Presiden 2, presiden 3. Tapi saya berharap seperti para gembala. Ketika dia bicara, biar orang pegang perkataannya. DPR, bupati, semua. Saya mau supaya kalau saudara janji saya naik jalan di Kaloeba, rumah saya di Pasar Kaloeba. Kalau masuk di belanja ban tidak lumpur. Tapi ada yang janji sampai hari ini ban tetap lumpur. Belajar dari gembala, amin. Pesan sederhana, dulu orang bilang tidak percaya, tapi sekarang percaya.
Amin. Laki-laki. Mana laki-laki? Laki-laki. Katanya laki-laki itu paling penipu berat. Laki-laki itu cara dia tipu adalah dengan berekspresi. Ketika dia buat kesalahan, ditanya istrinya, "Bapak dari mana?" "Kenapa lu tanya-tanya? Lu tak bisa kerja." Katanya semakin dia membentak saudara, dia sedang menipu. Katanya ibu-ibu itu feelingnya paling tinggi. Semakin engkau tutup katanya, semakin Anda menunjukkan siapa Anda. Anda adalah penipu. Jadi kalau saudara, lebih baik saudara jujur daripada saudara ekspresi makin marah. Mama itu tidak bilang lu penipu, tapi dalam hati dia begini, sudah. Tapi dia balik, dia bilang memang jelas, putar balik. Jadi selama Anda dengan keras memanipulasi, Anda sedang menunjukkan wajah penipu. Masih ingat tahu waktu kita masih kecil, kita curi, kita bapak. Waktu ditanya bapak, kita sudah ancang-ancang, muka serius. Besoknya ambil apa? Bapak kita ambil. Itu pemain film terbaik. Tapi saudara sebagai orang tua, karena orang tua pernah juga tangkap orang, jadi dia sudah tahu. Semakin saudara memilih, Bapak lihat bapak ini muka. Bukan muka putar balik. Bapak dalam hati, lu putar balik. Jadi semakin kita menunjukkan pembelaan, semakin terbuka siapa kita. Amin. Amin. Lihat tuh kalau orang kentut dan tidak kentut. Orang yang tidak kentut dia santai saja. Tapi orang yang kentut dia akan buka. Kenapa? Lu tanya apa? Mikir apa? Sesuatu yang disembunyikan makin terkejut. Amin. Ternyata pengalaman semua ya, makanya ketawa. Saya berharap Anda tidak kentut karena ruangan ini terlalu sempit ya. Tapi maksud saya adalah lihat bahwa orang dengan mudahnya, tetapi dalam konteks ini semua orang bilang kau harus dengar doa. Amin. Amin. Ya kalau orang bilang Ricky lu 2018 sampai 2023 akhir kayaknya lu laki-laki yang selalu jelas, putar balik selalu. Tapi beta harap 2024 orang ketemu lu bilang kalau mau pilih laki itu model dia jujurnya minta. Makanya jujurnya itu baru 1 kali, 1000-nya kebohongan. Tapi maksudnya adalah saya mau titip bahwa kita semua belajar pada posisi ini. Saya selalu bilang anak-anak saya itu, sebenarnya janji saya itu bukan hanya kepada saudara tapi kepada anak-anak saya. Kadang-kadang saya harus bikin janji yang saya sendiri langgar dan saya harus akui bahwa saya salah. Kalau mau ujian itu saya selalu bilang belajar nak, baik-baik, naik kelas sepeda. Pas hari H sepeda uang tidak ada. Maka kita mulai tidur lalu bila anak bilang bapak bangun sudah tuh sepeda. Seperti ini bapak masih mengantuk. Padahal saya putar balik sebenarnya. Lalu siang hari bangun, bapak bangun sudah ini toko sudah buka ini. Seperti aci dong begini biasa suruh bapak dulu kasih bersih dulu. Putar balik kedua. Lalu sore hari bapak jalan sudah ini toko nanti tutup. Kita bilang seperti bapak tiba-tiba ke badan lemas. Putar balik ketiga. Malam hari tengah malam bilang sudah toko sudah tutup. Hebat sempurna. Kita semua punya kans putar balik. Amin. Nah, biar kita pulang dari sini orang tidak cap kita putar balik. Amin. Nah, saya tanya dulu jemaat yang sujanji kumpul dana Natal kemarin kumpul kok belum? Nah, tidak. Tapi maksud saya adalah gembala ini akhirnya berubah. Apa artinya orang berkenan? Bukan orang sempurna, tapi orang yang rindu makin hari berubah. Amin. Dulu orang boleh cap kita putar balik, tapi sekarang tidak lagi. Amin. Kalau janji kasih pulang orang Bumbarang, kasih pulang. Sepinjam orang Punggalas dari Natal 2 tahun lalu. Orang Surya, mama apa kabar? Itu dia tidak tanya apa kabar. Dia hanya tanya 2 gelas itu di mana. Tapi Anda tidak peka sama sekali. Kiranya Tuhan tolong. Oke, yang terakhir lalu kita berdoa. Ayat 19-20, tetapi Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya dan apa? Merenungkan
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar. Perhatikan ini, mereka lihat semuanya apa? Sesuai yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi malaikat ini sampaikan, nanti lu pergi, ada bayi lahir terbungkus dengan kain lampin, ada di mana? Di palungan. Dan mereka pergi, tidak ada satu detail pun yang salah. Semua rincian dari malaikat itu terjadi. Apa artinya? Orang yang berkenan percaya pada perkataan dan firman Allah. Mereka hidup dari perkataan dan janji firman Allah. Kalau Tuhan omong, lahir ada kain lampin di situ, ada bayi di situ, mereka pergi persis. Saya mau bilang bahwa di hari Natal kiranya kita bukan hanya sekadar taat, ketika kita mau belajar percaya. Kalau Tuhan bilang, mari kepadaku semua letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan. Percayalah, Dia pemberi kelegaan. Kalau Dia berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai pada Bapa kecuali melalui aku. Percayalah, apa yang Dia omong tidak pernah meleset. Kalau Dia bilang, aku pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah di sana, karena di rumah Bapakku banyak tempat. Percayalah, karena apa yang Dia omong tidak pernah satu cuil pun itu lari dari perkataannya. Tapi kita sekarang mulai firman tidak percaya, tapi kata-kata orang kita percaya. Firman tidak percaya, tapi budaya yang melanggar firman Allah kita percaya. Yang selalu saya bilang, siapa bilang kalau mau lihat saudara pembayi mati, saya masih kecil orang ajar saya, bagaimana kalau saya rindu saya pembayi misalnya Sumati. Katanya sederhana, kalau ada orang mati, ambil di bekas mandi itu, lalu cuci lupu muka, maka semua bayi yang pernah bayi nenek moyang tagoyang semua keluar, dia ada berserah. Saya pikir apakah benar? Saya belum tes. Saudara mau coba silakan. Tapi kemungkinan saudara bukan lihat nenek moyang, panu kudis kurang pasti kena. Karena itu orang kasih mandi mayat maksud saudara. Nah, tetapi adalah orang percaya. Orang percaya bahwa kata Dia, kalau sakit ganti nama itu sembuh. Nama Joni, anak panas tinggi ganti di Putooko di Pembaika. Saya pun nama ini masih kecil, nama Rote Baifoy. Jadi kalau saya sakit, nama saya ini keren, saudara. Bapak saya kasih nama keren, Jerry Arens Charles. Aduh, barat semua, muka roti. Tetapi kalau saya sakit misalnya, orang dulu percaya ganti nama, jangan panggil Jerry, panggil Baifoy. Saya yakin saudara, dia bukan berhenti, dia tambah Foy. Ada apa? Ya, tapi itu orang percaya. Orang percaya bahwa di Natal ini rampe bisa kemana-mana. Maksudnya Bapak Gembala, ya itu. Saya masih kecil suka siram rampe di belakang rumah saya, lalu bilang, ini ke Jakarta. Maksudnya ada keluarga di Jakarta. Ini untuk yang mati di Jakarta. Ini untuk yang mati di Rote. Ini yang mati di Sabu. Saya tanya saudara, kira-kira itu rampe sampai di Rote tidak? Dia baru bergerak sedikit, gelombang suhantam kembali. Seolah-olah berkata, beta gelombang sesuai bisa antar rampe di Rote lusa. Tapi kita percaya bahwa ini rantai sampai di Rote, sampai di sana. Firman Allah omong kita bulu bengkok, tapi hal-hal begini kita percaya. Cicak apalagi? Kita ada omong-omong orang Punang, lu tahu soalnya ina kolon. Lalu cicak bilang, kita bilang lu lihat tuh, yang beta omong benar tentang ina kolon. Kalau saya jadi cicak, saya selalu bilang, saya tetap berdecak. Saya bilang, bodoh satu, di beta omong lain, lu omong lain. Sudahlah, pada prinsipnya, mari kita percaya pada firman Tuhan sebagai rendakan kita jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Selamat Natal 2023, selamat menyambut tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan dan mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.